Bunda-bunda, ini di sini juga dihadiri oleh ibunda dari guru besar kalau di Indonesia ya, Kiai Haji Arifin Ilham. Ini ada bunda beliau, Masya Allah. Nanti cium tangan ya, Masya Allah. Sudah, Alhamdulillah ya. Mohon doakan beliau dan keluarga ya, Masya Allah. Dan semoga beliau pun berkenan mendoakan kita semua, saling mendoakan ya. Alhamdulillah, Ustaz, syukran, jazakallah khair. Insyaallah tema kita hari ini apa? Pasti kau cinta. Ada yang sedang jatuh cinta? Tunggu. Saya tanya dulu. Udah nikah semua ini teh? Ada yang jomblo? Ulangi. Yang jomblo angkat tangan. Entar dulu. Punten ya. Punten, tolong bedakan antara jomblo sama janda ya. Punten bisa ya. Iya sih, sama-sama single betul ya. Semoga dapat pasangan yang soleh betul. Cuman ya yang tadi saya maksudnya yang belum pernah nikah gitu ya. Iya. Semoga dapat jodoh yang soleh ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau kumpulnya di tempat yang baik, insyaallah mudah-mudahan jodohnya juga baik. Karena dulu waktu kalau ngobrolnya sama yang lagi, mohon maaf ya, belum hijrah gitu, suka pada bilang kayak gini, semua cowok mah sama aja. Katanya teh jahat dan yang lain-lain ya. Saya tanya, emang cowok-cowok yang kamu bilang jahat itu di mana ketemunya, kenalnya? Di kafe, di diskotik, dan di tempat. Oh, ternyata masalahnya satu ya. Dia pengen nyari ikan tapi di kolam kepiting, jadi nggak ketemu ya. Kalau pengen nyarinya ikan, nyarinya di kolam ikan. Nyarinya kepiting, nyarinya di kolam kepiting. Nyari yang soleh, nyarinya di tempat orang gitu jadi. Dan jangan lupa layakan diri kita di hadapan pencipta jodoh, baru nanti kalau dianggap sudah layak, mudah Allah kirimkan jodoh terbaik. Dan alhamdulillah, kalaupun gak ketemu, alhamdulillah syarat masuk surga bukan harus punya jodoh ya. Imam Nawawi meninggal tidak menikah, tapi hakul yakin mulia luar biasa. Karena meninggal sudah 800 tahunan, tapi sampai sekarang pahala jariahnya masih mengalir ya. Siapa tidak kenal kitab-kitab beliau ya, minimal Arba'in Nawawi, Riyadus Shalihin ya. Insyaallah, pasti kau cinta. Nah, cinta yang dimaksud sini saya pengen arahkan kepada yang paling mencintai kita ya. Kalau kita ditanya, siapa sih yang paling sayang sama kita? Siapa jawabnya? Allah. Allah lebih sayang sama kita daripada kita sayang diri masing-masing. Kenapa teh? Aman? Ya. Allah sayang sama kita lebih sayang daripada orang tua kita sayang sama diri kita. Ya. Jadi ini pun salah satu cara kalau kita pengen menanggulangi futur, ingin terus memotivasi buat tambah taat, salah satu caranya adalah ingat-ingat kebaikannya. Apalagi Allah tuh nantangin sebetulnya. Di dalam Quran dia tantang 2 kali, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Diulang 2 kali. Quran surat 16 An-Nahl ayat 18. Dan juga Quran surat 14 Ibrahim ayat 34. Ulangi. 16 18, 14, 34. Kalau pengen nulisnya cepat gitu ya. Nanti insya Allah nama-nama suratnya hafal sendiri meskipun hanya disebutkan angkanya. Sok tes. Surat 19 surat apa? An-Nahl tadi 16, 19. Kaf ha ya ain sad Maryam ya. Surat 27.
Bagus, bagus, bagus sudah lihat soalnya. Ya, alhamdulillah. Biar ini ya, alhamdulillah. Diulang berapa? Tadi 2 kali ditantang. Ya, nanti kita akan coba bahas tentang cara Allah cinta sama kita. Ya, salah satu renungannya seperti ini. Saya pengen tanya dulu sekali lagi. Hal apa saja yang membuat kita bahagia? Angkat tangan, angkat tangan. Silakan boleh dicatat maksudnya. Boleh dilamunin doang, boleh diketik di handphone, boleh ditulis tangan atau apapun ya. Sambil saya izin minum boleh? Kalau udah umur segini tuh, aduh, ampun ya. Insyaallah. Enggak apa-apa, jangan biarin. Langsung aja ya. Ya Allah, bismillah. Jadi yang itu nggak usah dicuci lagi kan, langsung ya, memudahkan. Udah cukup ya, minum mulu ntar juga aus lagi ya. Alhamdulillah. Udah dibayangin loh, sok apa aja boleh ya, mau siapa, 7 personil BTS mualaf semua, terus pengen bersedia menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian, apapun ya, pengen punya rumah, pengen aja apapun, mumpung ngayal mah gratis ya, insyaallah. Sudah? Sekarang renungannya gini, bismillah. Siapa yang diantara daftar tadi menuliskan surganya Allah, angkat tangan. Bisa nggak ada loh. Pengen ke surga tapi sepakat ya. Semuanya pengen masuk surga? Siap masuk surganya sekarang? Belum. Tapi pengen kan? Anggap ada perjanjian seperti ini ya. Anggap ada perjanjian seperti ini. Ditanya sama Allah, hei hambaku, pilih. Semua keinginanmu aku kabul tanpa terkecuali. Cuman satu yang tidak akan dikabul. Tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Pengen? Enggak. Ganti perjanjian selanjutnya. Semua yang kamu minta enggak akan dikabul. Pokoknya dijamin seumur hidup menderita, nelangsa. Satu yang Allah janjikan cuma satu. Disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Berarti meskipun tadi kita sudah menuliskan, membayangkan macam-macam, dan itu boleh ya, asal yang baik-baik. Pengen kaya boleh. Apalagi kalau kayanya pengen berangkatin orang tua haji. Amin, semoga jadi kaya beneran ya. Pengen pinter bagus, biar ilmunya bisa membantu masyarakat, mencerdaskan umat, tambah bikin dekat sama Allah. Bagus, semua boleh. Pengen viral, boleh. Asal dengan viralnya, keviralannya dijadikan alat hanya untuk mengenalkan Allah, bukan mengenalkan dirinya sendiri. Ya, tuh, ya. Nah ini tadi kita sepakat berarti aslinya ya. Yang paling kita pengen, bahkan tadi kita sepakat, bahkan rela kehilangan keinginan kita yang lain, asal mendapatkan surganya Allah. Ya gitu ya. Tapi satu izin, kabar buruknya, kita itu kalau mau jujur, tidak cukup kenal sama diri kita sendiri. Ya. Waktu itu sering ditanya, siapa yang tahu berapa jumlah giginya di dalam mulut, angkat tangan. Ada yang jawab 2. Hah? 32. Oh, ekspresif sekali ya. Waktu itu soalnya ada yang jawab 2, tapi tinggal 2 kok. Ya, emang gampang kalau udah nenek-nenek gampang gitu. Ya. Berarti itu aja nggak tahu ya. Apalagi panjang usus, jumlah rambut, apalagi nasib 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tahu tidak? Berarti aslinya jangankan masa depan dan harapan, tentang diri kita sendiri saja kita tidak tahu, betul? Nah itu kabar buruknya. Kabar baiknya tadi, kita ini diurus oleh yang maha tahu,
Ia tahu apa yang paling terbaik untuk kita, harus diuji dengan cara apa saja, harus bertemu dengan siapa saja, harus mengalami episode hidup apa saja, Allah tahu. Dan ia nggak cuman maha tahu, tapi juga maha baik. Nggak mungkin dengan sengaja menjauhkan yang baik atau mendekatkan yang buruk, mustahil. Allah nggak jahil, Allah nggak zolim. Ya, seluruh keputusannya baik. Nah, tapi ketika kita yang tidak tahu, lalu yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, aduh sempurna itu kepahitannya. Ya. Lalu dengan modal itu, bismillah, seharusnya menjadi tenanglah kehidupan kita, karena menyadari tadi diurusnya oleh yang maha tahu dan maha baik. Siapa yang tadi kesini naik kendaraan umum, angkat tangan. 08. Bu, 08 kenal nggak sama yang nyupirinnya? Enggak. Tapi karena kita tahu dia adalah driver angkot profesional, sialah. Punya SIM, tahu nggak dia punya SIM? Bahkan nggak tahu ya. Tapi tenang weh, karena bismillah lah, dia mah udah bisa narik angkot, ya. Atau naik pesawat kadang-kadang ya. Kok kamu tenang naik pesawat? Cenah pilotnya profesional. Tah cenahnya orang Indo teh ya. Cenah itu. Cenah. Emang nama pilotnya siapa? Nggak tahu. Masa pendidikannya dia bagus gak nilainya ketika belajar ngendarain pesawat? Lebih nggak tahu lagi. Terus kok bisa tenang? Kan cenah profesional. Ya. Masya Allah. Maka kalau misalkan dengan itu saja kita bisa tenang sama makhluk itu teh, ya. Masa ketika di hidup kita diurus oleh yang penggenggam segala-galanya, kita bisa-bisanya meragukan dirinya. Kita aja kalau punya teman yang butuh bantuan, tapi dianya ngeremehin kita, datang ke rumah ibu pengen pinjem duit, Bu, sebetulnya saya ada kebutuhan, perlu untuk uang pangkal anak. Tapi muka ibu kelihatannya susah ya Bu. Ibu kok kelihatannya kayak Krismon gitu, nggak punya duit. Saya jadi ragu, ibu teh bisa nggak sih minjemin saya? Kira-kira dipinjemin atau diusir? Ya, nyadar nggak kadang suka gitu tahu ke Allah ya. Dikira teh nentuin takdir terbaik buat kita teh sulit gitu buat Allah teh. Nggak sama sekali. Ya. Maka ambil dari kisah ini ya. Ini salah satu kisah yang memukau di dalam Al-Quran, walaupun begitu banyak ya, luar biasa. Surat ke-18, surat apa? Dibaca tiap malam Jumat, hari Jumat, Al-Kahfi. Berapa ayat itu teh? 110, bagus. 110. Di dalamnya ada kisah Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan guru beliau, siapa? Khidir, ya. Sebagian ulama menyebutkan nabi, ada juga yang menyebutkan bukan nabi, tapi jumhur lebih menyebutkan beliau nabinya Allah, ya. Kan di ayat 60 sampai 82, berapa? 60 sampai, mudah-mudahan minimal udah pernah baca terjemahannya, ya. Kan mereka tualang nih. Terus Nabi Musa kan komplain tentang 3 hal kepada Nabi Khidir. Ada 3, ngelobangin perahu, anak kecil dibunuh, sama mereka tidak dijamu di suatu kota, tapi malah membangun kembali ulang rumah anak yatim. Ya, saya pengen fokusnya ke yang nomor 2 dulu aja. Ya, ditanya dong langsung, kenapa engkau membunuh anak kecil tanpa dosa? Ya, di akhir perjalanan barulah dikasih tahu, ini kehendak Tuhanmu. Allah, ini kehendak Tuhanmu, karena nanti anak ini akan murtad ya, keluar dari Islam dan akan mengajak sekeluarganya melakukan hal yang sama. Yuk kita lihat 2 skenarionya ya. Satu. Si anak kan meninggalnya berarti belum akil balik, belum punya dosa. Si anak ke surga nggak? Ke surga, ada belum punya dosa. Ya. Oke, yang kedua, si ibu, anggaplah dari waktu si anak wafat sampai si ibu wafat, misal selisih 40 tahun ya.
Dan selama 40 tahun si ibu tidak ada satu malam pun di mana dia tidak menangis. Selalu nangis tiap malam. Menangisi kepergian anaknya. Tapi beliau masih beriman, beribadah, bertauhid, yakin ini kehendak Allah dan yakin pasti akan ketemu lagi dengan putranya kalau ke surga. Maka beliau wafat dengan keimanan seperti itu dan dengan beribadah. Wafat, ujung-ujungnya ke surga nggak, mati beriman. Surga. Kalau nyampe surga ketemu anaknya lagi nggak? Ketemu, ya. Yang repot kan berangkatnya bareng, tapi tujuannya beda. Sama-sama dari Damri sini nih, yang satu ke Halim, yang satu ke Soekarno-Hatta, repot, ya. Berangkat bareng. Mendingan berangkatnya beda, tapi tujuannya sama, betul? Ya. Terus bandingin sama skenario yang kedua. Anggaplah si anak tumbuh tinggi, besar, jadi tokoh, kaya, konglomerat, punya kekuasaan, dan seumur hidup gak pernah cekcok sama orang tuanya. Viral, plus anaknya centang biru, misalkan. Ya. Misal ya. Tapi sekeluarga murtad ke surga gak? Ya. Maka dengan skenario tadi lihatlah ya, insya Allah. Ketika akhirnya si ibu bertemu dengan anaknya di surganya Allah, oh aku yakin ada hadis riwayat sing izin nanti koreksi ya. Saya ingat isinya tapi lupa riwayatnya. Seingat saya dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Al-Qamaqala Rasulullah SAW mengingatkan yang artinya kalau ada orang yang seumur hidupnya mengalami kepahitan, lalu dia dicelupkan ke dalam surga, ia akan berkata, aku tidak pernah melihat kepahitan sama sekali seumur hidupku. Saking nikmatnya surga. Dan neraka itu akan ada orang yang seumur hidupnya merasakan kebahagiaan, dicelupkan barang sejenak ke dalam neraka, dan dia akan berkata, aku tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun. Nah, saking perihnya neraka. Kepunten ya, petani aja rela panas-panasan di sawah sampai geheng berbulan-bulan. Tahu istilah geheng nggak? Tahu ya. Yang penting paham ya. Panas-panasan di sawah 4 bulan demi panen yang kadang cuma 1 pekan. Apakah ada nanam 4 bulan panennya pun 4 bulan berturut-turut? Nggak ada, demi Allah. Ya. Masa kita tidak rela? Yuk agak capek sebentar di dunia demi surga yang abadi. Audisinya sebentar, tapi ganjarannya abadi. Masa iya kita rela-relain mau tuker nikmat yang sebentar, tapi malah ditukar dengan siksa yang abadi, dengan ngejarin hawa nafsu terus. Ya, lihat ya. Saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surganya Allah, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Meskipun Allah tahu ini akan menyakiti hambanya. Tapi kalau itu akan membuat dia hambanya tambah dekat ke surganya Allah, Allah lebih ridho lakuin itu. Yuk punten. Jujur yang sekarang sedang ngerasain gak enak hidup teh. Asa udah ibadah, asa udah sholat, udah sedekah, udah ngaji, udah ke majelis taklim terus-terusan. Tapi hidup masih gak enak demi Allah. Kepahitan itu yang bisa jadi membuat teteh, ibu semua tambah dekat ke surganya Allah. Ya. Jadi jangan alergi sama kepahitan. Sok ya. Yang kira-kira bikin orang pada sakit, diabetes, ya, stroke, pembuluh darah tersumbat, jantung kolonel. Salah ya. Oh udah ganti. Masya Allah. Ya. Punten, itu kira-kira mereka sakit kayak gitu karena makan enak atau karena makan sehat? Bukan berarti nggak boleh makan enak ya, tapi kadang yang menurut kita enak teh bisa jadi penyakit, betul? Ya. Maka sekali lagi jangan alergi sama yang pahit-pahit. Ya, jamu menyehatkan tidak? Rasanya pahit. Ya, udahlah tenang aja. Gula enak rasanya, manis ya, tapi bisa bikin sakit. Gula ya, meskipun kita bisa banyak belajar dari gula ya. Belajar apa dari gula? Ilmu ikhlas. Karena gula itu ketika kopinya kepahitan, yang disalahin gula. Gulanya teh kurang banyak.
Ketika kopinya kemanisan, yang disalahin gula teh kebanyakan. Ketika rasanya udah mantep, yang dipuji kopi ini emang mantep nih memang. Ya. Martabak manis jadi manis karena dikasih. Kenapa tidak disebut martabak gula? Ya. Giliran sakit penyakit diskriminasi si eta. Apa gula pundung gitu? Saya mah rek jadi pahit enggak. Sok belajar ya di gula. Ya, tidak ingin menonjolkan diri. Tanaman, pohon, buahnya jadi manis, batangnya jadi kuat karena di dalamnya ada akar yang menancap. Ya, kalau tidak ada akarnya tidak menyerap nutrisi, bisa berbuah nggak? Enggak. Tapi kalau dipuji, yang dipuji buahnya manis, tidak dipuji akarnya yang hebat. Kalaupun akarnya menonjolkan diri, dipotong, ya, karena ngalangin jalan, ya. Coba ya. Nah, apapun yang berusaha pengen nonjol tuh emang kurang baik memang ya. Apa saja contohnya? Ambeien, bintitan, bisul, ambeien, wasir sama saat ya. Wah itu, yang nonjol-nonjol ini nggak enak ya. Insya Allah. Jerawat, aduh ya. Sudahlah ya, sudah ada perannya masing-masing ya. Tapi begitu tadi ya. Jangan alergi sekali lagi sama yang pahit-pahit ya. Karena bisa jadi gara-gara itu tambah dekat sama Allah ya. Coba waktu Nabi Yusuf alaihi salam dibuang sama saudara kandungnya sendiri ke sumur, kira-kira beliau sedih gak sih? Sedih. Tapi kalau gak dibuang ke sumur, ada takdir beliau berangkat ke Mesir sampai jadi petinggi Mesir, mungkin beda cerita ya. Jangan alergi ya. Apalagi ingat, Allah itu gak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah itu yang penting nyuruh kamu nurut, kamu gerak, takdir urusan Allah. Udah. Ya. Nih contoh ya. Ibunya Nabi Isa siapa? Bunda Maryam. Hadapan dianya. Kalau di zaman kita karena ngomonginnya pas nggak ada, jadi pas orang pakai tangan, pakai bibir.